Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Di videoku kali ini, aku akan membuat roti lembut tanpa telur dan hanya memakai tepung segitiga, tetapi hasilnya sangat lembut. Sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Aku sudah menyiapkan wadah, kemudian aku masukkan 110 gram air putih, 73 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset susu kental manis. Aku aduk terlebih dahulu, lalu aku menambahkan 4 gram ragi instan. Aku aduk kembali sampai rata. Kemudian aku menambahkan 220 gram tepung terigu, 1 gram pelembut roti. Mixer dari kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian naikkan speednya dan mixer sampai kalis. Setelah kalis seperti ini, aku menambahkan 20 gram butter, dan 1-2 gram garam. Fungsi garam di sini selain untuk menambah rasa adalah untuk menetralisir fermentasi agar tidak berlebihan dan memperkuat gluten agar adonan menjadi lebih kokoh. Mixer adonan ini sampai kalis elastis. Naikkan speed secara bertahap. Proses ini sangat penting teman-teman untuk pembuatan roti. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis elastis adalah permukaan roti itu mengkilap dan akan terbentuk window pane, yaitu saat adonan kita bentangkan seperti ini, maka adonan terlihat elastis dan tidak mudah sobek. Kemudian pindahkan adonan ke papan kerja, uleni sebentar dan bulatkan. Taruh di wadah yang sudah aku beri sedikit minyak. Olesi kembali sedikit minyak di atas permukaan roti. Kemudian aku menutupnya dengan plastik dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kempiskan adonan dan timbang adonan seberat 29-30 gram. Ini akan menghasilkan 14 buah adonan. Kemudian aku rounding adonan. Diamkan selama 5-10 menit. Setelah 10 menit, adonan sudah siap untuk dicetak. Pertama-tama aku akan mencetak untuk bagian tengah, yaitu bunganya terlebih dahulu. Di sini aku sudah menyiapkan 5 adonan. Aku gilas melebar membentuk bulatan. Setelah terbentuk seperti ini, ambil satu adonan, taruh di atas kertas roti. Kemudian olesi dengan butter dan tumpuk kembali dengan adonan lainnya. Lakukan sampai habis, sehingga akan menjadi seperti ini. Setelah semua tertumpuk seperti ini, potong bagian tengah menjadi 8, tetapi tidak sampai putus. Buka setiap lipatan seperti ini, lakukan sampai selesai.
Kemudian setelah terbentuk seperti ini, pindahkan ke loyang dengan ukuran 20 cm dan tinggi 5 cm dan sisihkan. Lanjut ke pembuatan untuk bagian pinggirannya. Aku sudah menyiapkan 8 buah adonan. Ambil satu adonan, gilas memanjang. Kemudian aku memberi isi. Untuk isiannya ini opsional ya teman-teman. Potong memanjang di bagian ujung, tetapi tidak sampai putus. Kemudian gulung dan rapatkan. Lakukan sampai selesai. Kemudian taruh satu gulungan ke dalam loyang seperti ini. Rapikan dan lakukan sampai selesai. Kemudian sisihkan. Untuk bagian terakhir, aku sudah menyiapkan satu adonan. Aku bagi menjadi 2 dan aku gilas masing-masing adonan membentuk bulatan. Taruh satu adonan, olesi dengan butter yang sudah dicairkan dan tumpuk dengan adonan lainnya. Pembuatannya ini sama seperti membuat bagian tengah atau bunganya. Kemudian potong menjadi 8 bagian sampai putus. Lipat ujungnya membentuk daun seperti ini. Kemudian taruh di bagian tengah. Rapikan. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah adonan didiamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat, olesi roti dengan kuning telur dan ditambah dengan sedikit susu. Setelah selesai, adonan ini siap untuk di oven. Oven dengan suhu 180 derajat selama 20-25 menit. Dan sebelumnya, oven sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk waktu pemanggangan, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, angkat dan olesi permukaan roti dengan madu atau butter. Hentak-hentakkan loyang dan keluarkan dari loyang. Tara, roti SKM-nya siap disajikan. Mari kita coba. Seratnya terlihat panjang ya teman-teman, padahal ini hanya memakai tepung protein sedang yang aku beli di warung. Hasilnya pun sangat lembut dan enak sekali, pokoknya recommended deh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.